Halo Bapak Ibu Guru semuanya, kembali lagi di channel Guru Muda. Pada video ini saya akan membuat tutorial membuat jadwal pelajaran. Nah, ada beberapa yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu. Yang pertama, aplikasi ASC Timetable, ya seperti ini logonya, ASC Timetable. Kalau Bapak Ibu mau aplikasinya, bisa menghubungi saya lewat WA yang ada di deskripsi. Kemudian yang kedua yang perlu disiapkan adalah settingan dasar jadwal, jumlah hari, jumlah jam dalam satu minggu. Jadi kita langsung buka saja untuk aplikasinya. Seperti ini Bapak Ibu. Kita buat baru. Nah, di sini Bapak Ibu tuliskan nama sekolah, kemudian tahun pelajaran. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ubah adalah jumlah JP maksimal per hari. Artinya setiap hari mungkin ada yang berbeda, ya. Ada yang sampai jam ke-7, ada sampai yang jam ke-10. Nah, ini diambil jam yang paling banyak. Misalkan kalau punya saya di jam ke-10 ini di hari Senin. Oke, kita klik iya saja. Kemudian jumlah harinya, apakah 5 hari kerja atau 6 hari kerja? Ini kita pilih 5 hari kerja. Jika sudah, tinggal klik selanjutnya. Ini tidak usah diubah, langsung saja selanjutnya. Nah, jika sudah seperti ini Bapak Ibu, maka langkah yang kedua sudah terlewati. Kemudian yang ketiga, daftar nama guru, nama mapel, nama kelas lengkap dengan kodenya. Ya, jika yang nomor 3 ini, Bapak Ibu perlu menyiapkan data seperti ini. Ya, ada mata pelajaran dengan kodenya, daftar guru dengan kodenya juga, dan juga daftar kelas yang ada. Nah, tinggal kita masukkan ke aplikasi di sini. Ya. Ini yang pertama, kita masukkan mata pelajaran. Karena kita sudah punya datanya, tinggal kita import saja. Caranya Bapak Ibu sangat mudah, tinggal kita copy dari data Excel yang kita punya. Di sini ada data mata pelajaran, kita copy kode dan nama mapelnya seperti ini. Ctrl C. Kemudian setelah itu kita masuk ke sini lagi aplikasinya, kita klik import. Nah, langsung otomatis terdeteksi Bapak Ibu. Kemudian kita tinggal ubah saja dengan cara klik di atasnya ini, ada pilihan nama dan kode. Ini yang huruf ini kode, yang ini adalah nama mapel. Kita klik import. Nah, sudah selesai, kita klik OK. Nah, ini lebih cepat daripada Bapak Ibu ketikkan satu persatu dengan klik seperti ini, kemudian dimasukkan satu persatu. Ini akan memakan waktu yang sangat lama. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah mapel selesai kita masukkan, selanjutnya kita masukkan kelas. Ya, kelas tadi juga sudah ada datanya, tinggal kita masuk ke Excel-nya, kemudian blok dulu sampai bawah, klik copy, Ctrl C, kemudian masuk ke sini aplikasi yang tadi dan klik import. Nah, langsung ini kita pilih nama dan ini kodenya. Saya menggunakan nama dan kode dengan nama yang sama karena ini adalah kelas, jadi sama pun tidak apa-apa. Bapak Ibu import. Selesai, oke. Selesai, maka selanjutnya kita ke berikutnya. Ini adalah classroom atau ruang kelas. Ini dikosongi tidak apa-apa karena sama dengan kelas tadi. Yang keempat, ini nama guru Bapak Ibu. Nama guru, jika Bapak Ibu punya data seperti ini tadi, juga lebih cepat ya. Tinggal kita blok semuanya, nama dan kode, Ctrl C. Kemudian kembali ke aplikasi tadi, klik import dan tinggal kita berikan keterangan first name,
dan ini adalah kode. Seperti ini Bapak Ibu, kita klik import. Oke, sudah selesai. Oke. Ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk mengatur yang pertama, kita perlu mengatur agama PPKN Bahasa Indonesia ini apakah akan dimasukkan ke semua hari, nah, atau di beberapa hari saja. Nah, ini kaitannya dengan nomor 4 Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu mempersiapkan daftar permintaan khusus dari guru mapel. Mungkin ada guru mapel yang hanya mengajar di hari Rabu saja, atau mapel penjas yang biasanya hanya di jam pagi saja, ya. Itu perlu kita persiapkan terlebih dahulu. Misalkan Bapak Ibu di sini penjas orkes gitu ya. Kita klik penjas orkes, kemudian waktu kosongnya. Nah, ini kita lihat jadwal kita. Misalkan Jumat tidak sampai jam ke-10, maka kita silang dengan klik seperti ini ya Bapak Ibu ya. Klik 2 kali. Nah, seperti ini. Kemudian misalkan karena kita akan mengatur di mapel penjas yang biasanya hanya sampai jam ke-56 begitu ya, maka jam ke-7, 8, 9 ini kita silang supaya tidak terisi. Nah, begini ya Bapak Ibu. Nanti akan hasilnya penjas orkes ini tidak akan masuk ke jam-jam terakhir begitu Bapak Ibu. Hanya maksimal di jam ke-6 begitu. Atau kalau mau di jam ke-4 juga kita bisa hilangkan seperti ini. Begitu seterusnya. Oke. Ya, ini perlu diatur hingga nanti setiap mapel seperti itu. Misalkan ada guru IPA yang request hanya di hari ya Rabu atau Kamis saja begitu, maka kita hilangkan yang lainnya seperti ini, diklik harinya langsung semuanya begitu. Oke. Kemudian setelah ini di setting semuanya, Bapak Ibu langsung berikutnya yang kedua, ya, ini kelas. Kelas ini juga perlu disetting Bapak Ibu waktu kosongnya. Ya, apakah setiap kelas itu sama jam mulainya dan jam pulangnya? Kalau sama silahkan diatur, tetapi kadang ada kelas yang berbeda. Misalkan kelas 8 selesai jam ke-9 begitu, dan kelas 9 itu selesai jam ke-10. Nah, ini perlu diatur seperti ini. Nah, kita perlu mengatur satu kelas saja di setiap tingkatnya, kemudian kita bisa mengcopy ke kelas yang lain. Misalkan ini seperti ini ya untuk kelas 7A. Tinggal kita klik set semua di sini. Nah, kita pastekan ke kelas 7 yang hampir sama jam pulang dan memulainya begitu ya. Kita klik OK. Nah, jika nanti di kelas 8 itu berbeda, kita bisa atur sendiri dengan mengatur waktu kosongnya ini. Misalkan ini full begitu ya, sampai jam terakhir jam 10 semuanya gitu. Maka kita set. Nah, ini kita copy ke kelas 8 saja begitu. Nah, kita klik OK. Nah, tidak perlu satu persatu untuk mengaturnya, tapi bisa dikopikan ke kelas yang lain begitu ya. Kemudian setelah kelas diatur, kemudian kita pindah ke ini, ke guru. Nah, ini Bapak Ibu perlu yang namanya pembagian tugas mengajar, karena ini akan berkaitan dengan kelas berapa setiap guru ini akan masuk ke kelas. Misalkan kita pilih guru matematika, kemudian kita klik 2 kali. Nah, di sini kita pilih pelajaran baru. Nah, kita di sini akan mengatur ya. Pertama, mata pelajarannya kita pilih matematika. Kelasnya kelas 7 kelas 9 misalkan. Nah, di sini tidak usah diganti. Nah, ini kita akan tentukan dalam 1 minggu akan ada berapa kali pertemuan dengan guru matematika ini. Karena idealnya itu 5 JP 1 minggu, maka kita bagi menjadi 2 hari pertemuan gitu ya.
Nah, ini hari pertama ini kita pilih satu saja ya, 1 jam pelajaran per pekan. Kemudian di sini double. Artinya pertemuan pertama ini nanti 2 jam pelajaran. Kita klik OK. Selanjutnya kita buat sisanya tadi ya, pelajaran baru, kemudian sama matematika, kemudian kelasnya juga sama 9A. Nah, karena tadi sudah double, maka sekarang triple. Artinya pertemuan yang kedua ini 3 jam pelajaran. Yang tadi 2 jam pelajaran, yang sekarang 3 jam pelajaran. Nah, ini satu diisi 1, kemudian kita klik OK. Nah, artinya kalau dijumlahkan ini akan ada 5 jam pertemuan yang dibagi menjadi 2 hari dalam 1 minggunya di kelas 9A. Nah, kemudian yang ini kita copy ke kelas yang lain, to another class. 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, F, dan G. Kita klik OK. Ya, ini yang 3 jam sudah, tinggal yang 2 jam. Kita kopikan ke kelas yang sama tadi. 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, dan 9G. Klik OK. Nah, artinya sudah semuanya ya, 9A masing-masing mendapatkan 2 jam dan 3 jam pelajaran 2 hari, berarti ini 1 minggunya sudah 5 jam pelajaran. Nah, seperti itu seterusnya. Ini matematika sudah selesai. Nah, itu berlaku untuk pembagian jam yang itu berbeda. Misalkan pertemuan pertama 2 jam pelajaran, pertemuan keduanya di hari yang kedua itu 3 jam pelajaran, artinya tidak sama. Tetapi kalau pembagiannya sama, misalkan ada mapel yang jumlah pertemuannya adalah 4 JP begitu ya, kita bagi menjadi ini bisa otomatis di sini jam pelajaran per pekan, artinya akan ada 2 pertemuan per pekan, masing-masing pertemuan itu double, artinya setiap pertemuan itu ada 2 jam pelajaran. Nah, kalau ini bisa dibuat seperti ini. Tetapi kalau yang 5, jumlah totalnya 5 jam pelajaran seminggu, maka kita perlu membuat yang tadi. Begitu. Selanjutnya, ini Bapak Ibu perlu menyeting seluruh gurunya seperti itu sampai selesai. Maka tentunya Bapak Ibu memerlukan data seperti ini ya, pembagian tugas mengajar. Nah, misalkan ini kelas berapa saja, mapel apa saja. Nah, ini perlu dimiliki sebelum membuat jadwal tadi. Begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk permasalahan berikutnya biasanya adalah di guru penjas orkes. Guru penjas orkes di sekolah kami itu mendapatkan 3 jam pelajaran. Maka perlu dibagi, 2 jam pelajaran itu adalah praktek dan 1 jam pelajaran itu adalah teorinya. Maka pembagiannya yang pertama, misalkan di sini ada guru olahraga bernama Bapak Edi, maka kita buat ini adalah untuk yang prakteknya ya. Artinya ini kita setting waktu kosongnya di depan seperti ini ya. Depan seperti ini. Nah, ini seperti ini. Sampai jam keempat untuk prakteknya. Berarti jam 5 sampai seterusnya ini kita silang.
kita klik OK. Nah, maka kita perlu membuat untuk guru yang sama tetapi untuk yang teori, begitu ya, sehingga nanti untuk yang teorinya bisa terpisah dengan mapel yang praktek tadi, begitu. Ya. Ini edi yang teori gitu saja ya. Seperti ini, oke. Nah, kemudian untuk pelajaran barunya ditambahkan. Tapi sebelum itu kita setting dulu. Yang teori tadi kita setting waktunya di akhir ya. Dan yang ini gantian disilang seperti ini. Nah, oke. Jangan lupa ini nanti kita setting hanya di akhir-akhir saja. Ya, begitu. Kemudian tambah pelajaran baru. Mata pelajarannya olahraga, penjas orgas, kelasnya misalnya kelas 7A. Nah, ini karena hanya satu pertemuan dalam satu pekan, kita isi satu dan hanya diisi single. Klik OK. Kita kopikan ke kelas yang lain. Kita klik OK. Nah, sedangkan untuk yang praktek tadi Bapak Ibu juga perlu disetting ya. Kemudian kita klik pelajaran. Nah, bedanya kalau ini meskipun satu orang tetapi ini satu pekannya adalah 2 jam pelajaran karena ini adalah yang praktek. Begitu ya. Atau nanti misalkan Bapak Ibu di sekolahnya itu punya guru olahraga yang mencukupi, maka bisa jadi 3 jam pelajaran itu menjadi 1, tidak perlu dirubah seperti tadi. Tetapi kalau terbatas dan prakteknya itu harus pagi, maka perlu dibagi seperti tadi. Seperti ini ya. Oke. Nah, kita kopikan ke kelas yang lain. Seperti ini. Ya, selesai, kita klik OK. Begitu Bapak Ibu seterusnya. Nah, ini sudah. Kemudian selanjutnya, ini penjas sudah ya. Yang biasanya menjadi masalah lagi adalah untuk pelajaran pendidikan agama. Nah, seperti ini. Karena biasanya ada pelajaran agama Islam dan ada juga pelajaran agama Kristen dan Katolik. Di satu kelas ada 3 atau 2 pelajaran agama yang berbeda. Nah, ini bagaimana caranya? Kita pilih saja guru agamanya, misalkan ini ya. Saya klik pelajaran, kemudian tambah pelajaran baru. Nah, ini kita pilih PAI atau agama. Kelasnya 7A misalkan. 1 jam satu pertemuan itu biasanya triple gitu. Nah, setelah ini selesai, kita tambahkan guru lain ya. Nah, di sini ada misalkan ada guru agama yang lain. Misalkan kita pilih 1 ini ya. Oke. Atau 2 sekaligus, misalkan yang 1 Kristen, yang 1 Katolik begitu. Kita klik OK. Nah, artinya ini sudah dalam satu kelas nanti akan ada 3 guru yang berbeda dengan jam yang sama. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kita klik OK. Nah, ini ada 3 warna yang berbeda, artinya nanti 3 guru ini akan mengajar di kelas yang sama dengan waktu yang sama pula. Tinggal kita copy ke kelas yang ada guru atau yang ada pelajaran agama 3 agama tadi. Kita klik OK. Nah, sudah seperti itu. Oke, biasanya seperti itu. Yang menjadi masalah adalah jadwal pendidikan agama, kemudian juga penjas gitu ya. Dan juga tadi ada jadwal yang 5 JP per minggu tadi ya. Jika ada pertanyaan Bapak Ibu, nanti silahkan bisa dicantumkan di kolom komentar.
Nah, kemudian jika semuanya sudah sukses di setting seperti ini tadi, ya, kita tinggal memasukkannya ke kolom ini yang sudah tersedia. Ya. Oke, misalkan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jika sudah selesai tadi di setting semuanya, kita klik jadwal baru. Kita tunggu hasilnya. Nah, kalau sudah tercentang semua, berarti ini sudah betul ya Bapak Ibu ya. Tidak ada kartu yang tersisa. Artinya semua sudah masuk ke jadwal. Berarti setelah itu tinggal kita kopikan ke format yang biasanya sekolah Bapak Ibu gunakan. Seperti ini yang biasanya kami gunakan. Maka tinggal Bapak Ibu pastekan ke sini. Misalkan di sini untuk jam pertama itu adalah hari Senin. Di sini Bapak Ibu perlu memberikan kode yang pas ya, sehingga tadi fungsinya untuk itu ya. SRS berarti nama guru Sri Rahayu Ningratna tadi. Maka beliau di hari Senin mengajar di kelas 7F jam kedua, ketiga, dan keempat. Maka tinggal kita pastekan di sini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe.